Yo halo, kali ini ada iPad murah lagi. Tapi ini bukan yang sejutaan kayak sebelumnya ya. Ini buat yang pengen garansi resmi, kondisi baru, dan masih dapat update sampai saat ini. Ya, jadi ini adalah iPad 9 yang saat ini dijual dengan harga terjangkau bagi kelas iPad resmi kondisi baru. Saya beli di toko Pak Edi itu harganya 4 jutaan, pas lagi ada promo gitulah. Yang pasti ini masih di bawah 5 jutaan walaupun nggak ada promo. Oke, gimana sih iPad resmi yang murah ini? Mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit iPad-nya. Ditaruh dulu. Terus ada tempat yang isinya kertas-kertas, yaitu panduan singkat tentang keselamatannya gitu dari bahasa Indonesia sama Inggris, dan masih dapat 2 tempelan logo Apple Croak. Lanjut, ada kabel. Ini masih yang USB Type-C to Lightning ya. Dan ini nih yang menurut saya cukup berharga untuk sekarang, yaitu adaptor atau charger Type-C yang outputnya 20 watt. Ya tahu sendirilah kalau sekarang beli iPhone nggak dapet charger lagi kan, dan yang ori ini harganya lumayan juga. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi dari iPad 9. Lanjut, cek unitnya. Nah, untuk penampakannya kayak gini, saya pilih yang warna space gray, selain itu ada juga yang warna silver. Untuk finishingnya itu seperti biasa doff dan masih kerasa solid ya, karena pakai bahan aluminium. Secara bentuk desainnya ini masih mirip-mirip sama seri iPad basic di bawahnya, atau beberapa seri iPad lain yang lebih lama. Di bagian depannya ini ada layar 10,2 inch, di atasnya ada kamera depan 12 megapiksel, dan bawahnya ada tombol home yang sekaligus fingerprint scanner. Untuk bagian sisi kanannya ada tombol pengatur volume, di sisi bawah ada 2 lubang speaker, dan lubang lightning. Untuk sisi kirinya ada konektor untuk smart keyboard, di sisi atas ada lubang jack audio, mikrofon, dan tombol power. Kalau untuk di bagian belakangnya, di sini ada kamera 8 megapiksel, secondary mikrofon, logo Apple Croak, dan tulisan iPad bla bla bla. Oh ya, ini ada kayak stiker made in China gitu, tapi bukan berarti ini iPad KW ya, emang gini kok, bisa dilepas. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan dari iPad 9. Wah, dari tampilannya ini kayaknya lebih fresh gitu ya. Coba cek ke settings. Nah, ternyata walaupun iPad 9 ini udah lama dirilis, tapi kalau belinya sekarang itu dapatnya udah terupdate ke iPad OS 17.0.3. Nggak kayak pas pertama rilis masih pakai iPad OS 15, kecuali stok yang lama ya. Dan untuk kapasitasnya, ini saya beli yang storage 64 GB, karena varian paling murahnya juga. Dan untuk sisanya itu sekitar 48 GB, udah kepakainya sekitar 15 GB. Ya walaupun nggak lega-lega banget, tapi masih mending dibandingkan kalau cuma punya storage 16 GB, kayak si iPad sejutaan. Tapi yang ini Wi-Fi only ya, jadi nggak bisa pakai kartu SIM untuk jaringan internetnya. Kalau untuk fungsi-fungsi yang lainnya itu udah bisa dipastikan aman lah, karena ini kan unit baru ya, jadi nggak ada kendala. Coba cek untuk kameranya, dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman video dari iPad 9. Ini di luar lagi hujan ya. Nah, menurut kalian gimana untuk hasil rekaman videonya? iPad 9 ini dirilis sekitar tahun 2021. Udah cukup lama ya, tapi masih diproduksi dan dijual secara resmi. Terus iPad 9 ini menjadi seri iPad terakhir yang desainnya itu punya bezel atas bawah yang tebal. Ada tombol home, sisinya masih ngebulet, dan varian warnanya masih sedikit. Ya, kalau dibandingin sama iPad sejutaan sebelumnya, yaitu iPad Air 2, emang mirip, tapi yang iPad 9 ini lebih besar, lebih tebal, dan lebih berat juga sih. Terus barulah di iPad 10 yang rilis tahun 2022 itu ada perubahan desainnya. Kalau untuk sekarang harganya beda sekitar 2 jutaan rupiah ya untuk yang sama-sama varian terendah dan Wi-Fi only.
By the way, sebenarnya kalau mau beli iPad yang Wi-Fi only, apalagi budgetnya terbatas, bisa pilih yang garansi Inter. Soalnya nggak bakalan ngaruh ke jaringannya juga, dan dapat unit yang sama-sama bagusnya. Ya, tapi kalau udah saklek pengen yang resmi, silakan aja sih. Untuk spesifikasinya, iPad 9 ini pakai chipset Apple A13 Bionic, RAM-nya 3GB, internal ada yang 64 dan 256GB, pakai Apple GPU yang udah quad-core grafik, terus OS bawaannya iPadOS 15 yang bisa diupdate ke iPadOS 17, dan untuk baterainya 8557 mAh. Ya, jadi chipset yang dipakai di iPad 9 ini sama dengan iPhone 11 yang dirilis tahun 2019. Jadi secara performanya mungkin nggak jauh beda, tapi memang iPad 9 punya RAM yang lebih kecil. Untuk skor benchmarknya pakai Antutu itu dapat sekitar 840 ribuan. Sedangkan untuk Geekbench 6 dapat 1737 untuk single core dan 4061 untuk multicore-nya. Ya, walaupun begitu, iPad 9 ini jadi seri iPad resmi termurah. Dan dari segi performa sebenarnya masih oke kalau dipakai untuk kebutuhan produktivitas yang menengah lah untuk sekarang. Secara multitaskingnya memang nggak bisa yang ekstrim banget, tapi kalau untuk sekedar split view atau slide over masih bisa dijabanin kok, tenang aja. Performa iPadOS 17 ini juga masih lumayan optimal ya di iPad 9 ini. Terus untuk kebutuhan kayak ngebantu belajar, ini pastinya masih banyak aplikasi yang support. Buat ngetik-ngetik udah bisa pakai Apple Smart Keyboard, atau kalau kemahalan bisa pakai yang third-party-nya aja ya. Terus buat gambar-gambar, ini udah support Apple Pencil generasi pertama, yang masih Lightning. Atau kalau yang terbatas budgetnya bisa beli yang universal. Cuma memang kalau saya lihat-lihat di iPad 9 ini masih ada gap gitu ya di layarnya. Ya wajar lah, namanya juga seri basicnya dari iPad, yang murah gitu kan. Tapi nggak masalah juga sih kalau udah biasa mah. Kalau untuk edit-edit video, saya coba pakai CapCut masih cukup lancar. Video Full HD dengan durasi sekitar 10 menit, itu bisa dirender sekitar 4 menit. Oh iya, kalau buat nikmatin konten multimedia, ini udah enak. Layarnya lebar dan kualitas gambarnya juga udah bagus. Terus untuk keluaran suaranya, speaker iPad emang oke. Pokoknya kalau buat nonton-nonton ini udah enak lah. Nah, kalau buat main game, sebenarnya masih kuat kok buat mainin beberapa game. Cuma kalau yang udah berat banget, pasti butuh penyesuaian untuk settingannya. Belum yang kayak ngelibas habis semua game mentok kanan gitu. Tapi ini saya coba buat main Mobile Legends, bisa dapat settingan di Ultra Frame Rate High, dengan performa yang masih lancar jaya. Cuma untuk game ini memang terbatas sama penyimpanannya, karena tahu sendirilah game-game apalagi yang berat itu ukurannya gede-gede. Sedangkan untuk iPad ukuran 64GB itu udah agak nyesek, karena belum dipakai untuk sistem bawaan, untuk data-data, atau aplikasi lainnya. Jadi ya performa oke, tapi harus pilih-pilih lagi. Sebenarnya untuk masalah storage, selain bisa diakalin pakai layanan cloud untuk data-datanya, bisa juga pakai tambahan storage eksternal. Cuma agak terbatas dan butuh alat tambahan, karena iPad 9 ini masih pakai lubang Lightning. Jadi perlu alat yang namanya OTG Lightning ke USB. Contohnya kayak gini, lumayan murah sih, cuma 30 ribuan aja. Terus butuh yang namanya flash drive atau flash disk. Udah tinggal colok dan pindahin aja data-datanya. Ini memang bisa menekan budget, tapi ada keterbatasannya, yaitu maksimal flash disk yang dipakai ukurannya 128GB, dan nggak bisa pakai hard disk eksternal. Kalau mau yang lebih besar, bisa pakai macam flash drive khusus yang udah Lightning gitu, cuma harganya mahal juga. Jadi ya lagi-lagi harus lebih bijak nih masalah storage, khususnya yang ukuran 64GB ini. Dan sayangnya, iPad 9 ini cuma punya dua varian storage, yaitu 64GB dan 256GB. Agak jomplang ya, nggak ada yang 128GB. Dan harganya pun bedanya bisa sampai 2 jutaan rupiah. Untuk baterainya, iPad 9 ini masih terhitung awet. Screen on time pemakaian saya bisa dapat sekitar 8 jam. Kalau pemakaian yang nggak begitu intens atau lebih banyak standby-nya, itu bisa kuat sekitar 3 harian atau bahkan lebih. Kalau misalnya buat main game Mobile Legends 1 match sekitar 15 menit, itu baterainya berkurang 4% ya.
Untuk masalah panasnya, saya rasa ini nggak begitu berlebihan banget. Saya coba tanpa pakai case, itu masih wajar lah panasnya. Pas dipakai buat yang berat, contohnya main game, nggak begitu ganggu kok. Dan untuk ngecasnya, dari 20% sampai full, itu sekitar 3 jam. Ya, saya rasa untuk yang lagi cari iPad yang aman, dengan kondisi baru, resmi, dan saat ini masih dapat versi terbaru, iPad 9 ini bisa jadi pilihan. Mengingat harganya yang terjangkau, performanya masih oke, dan untuk kebutuhan buat sekolah, gambar, atau multimedia lainnya juga masih bisa mencukupi. Oke, jadi itulah iPad resmi dengan kondisi baru dan termurah saat ini, yaitu iPad 9. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.